Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal sudah jelas-jelas saat ini banyak YouTuber pemula yang baru bermunculan, bahkan beliau sedang mengejar syarat monetisasi dan ingin bisa menghasilkan uang di YouTube. Tetapi di sisi lain banyak juga channel-channel yang sudah berhasil lolos di monetisasi. Bahkan di pendapatan Google AdSense-nya juga sudah terlihat ada pendapatan, tetapi beliau rela untuk menjual channelnya. Di sini pun Abah dapat info, bahkan sudah jelas-jelas dengan harga sekian dan jumlah pendapatannya sekian, itu jelaskan ya. Untuk jumlah pendapatan di AdSense sudah mencapai Rp800.000. Ternyata channelnya mau dijual dengan harga 3,5 juta. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, mungkin untuk pendapatan jumlah subscribernya 8.000, tetapi beliau dijual dengan harga 5 juta. Nah, kenapa kok sudah dimonetisasi justru malah channelnya dijual? Ya mungkin pertama bisa jadi beliau sibuk, tidak ada waktu untuk mengelola channelnya. Ataupun yang kedua bisa jadi kenapa dijual, karena beliau lagi membutuhkan uang, sehingga di saat kepepet mungkin ya mau tidak mau dijual channelnya. Nah, jujur di sini pun Abah ada yang nge-WA beliau sampai berani membeli channel YouTube Abah. Yang jelas-jelas kalau channel YouTube Abah kan isi kontennya tentang tutorial YouTube. Beliau berani dari harga 10 juta sampai 15 juta. Jujur itu masuk ke WA Abah, sok saya bayarin, dan pembayaran langsung dia mau berkunjung ke rumah saya. Tapi Abah tolak. Kenapa? Ya memang YouTube itu memang kerja keseharian Abah ya. Jujur, karena Abah ya di sini udah tua, kerja apa lagi sih selain nge-YouTube ya. Mungkin dari YouTube ini sedikit besarnya kan adalah buat pemasukan sehari-hari, buat jajan dan buat makan sehari-hari. Kalau misalkan channel Abah dijual, ya mungkin Abah dengan uang seperti itu apakah nanti bisa cukup untuk modal? Nah, maka dari itu ya di saat ada WA masuk seperti itu ya paling saya jawabnya, ya bang nanti saya pikir-pikir, gitu aja ya. Tapi di saat saya tawarkan yang dua channel tadi yang dijual, beliau tidak ngerespon. Kata saya tuh, bang ada yang mau dijual channel, sudah jelas-jelas ini udah dimonetisasi semua, dan yang satu pendapatannya sudah 800.000 di bagian Google AdSense, dan yang satu lagi ini belum dicek untuk pendapatan Google AdSense-nya ya, tapi untuk jumlah subscriber itu sudah jelas 8.000. Nah, kenapa sih untuk saat ini banyak yang mungkin beliau ingin instan ya, menjadi seorang YouTuber pemula, rela mengeluarkan uang? Yaitu tadi mungkin ya, anggapannya di saat kita sudah berhasil dimonetisasi, ternyata kita bisa gajian setiap bulan. Padahal intinya, gimana channel kita mau gajian kalau memang pertama kita males upload, dan yang kedua kita upload videonya ya mungkin durasinya pendek, dan video kita memang tidak dibutuhkan oleh penonton, sehingga video kita sepi, sehingga pendapatan dolarnya pun sedikit. Nah, kalau memang yang udah tahu mungkin ya pasti kan udah tahu pendapatan dolar sekian viewer sekian dolar. Tapi yang belum tahu mah anggapannya kan YouTube itu setiap bulan kalau sudah dimonetisasi bisa gajian, padahal kan itu dihitung dari berapa sih jumlah penonton di video kita. Dihitungnya berapa jumlah penonton di video kita di bulan pertama di saat kita sudah dimonetisasi. Apabila bulan Agustus sudah dimonetisasi, nah di saat bulan Agustus ini yang dihitung ke depannya berarti kan masuk ke bulan September. Nah, dari September tersebutlah nanti pendapatan kita akan masuk ke Google AdSense di tanggal 9 atau tanggal 10, bahkan tanggal 11 bisa jadi ya. Nah, untuk pembayarannya kalau memang di tanggal 9 tersebut sudah mencapai 1.300.000, barulah kita mendapatkan gajian. Dan apabila sudah gajian di tanggal
21 atau 22 misalkan nih, apakah bulan depannya gajian lagi? Ya itu tergantung dari jumlah pendapatan viewer di bulan Juli Septembernya itu. Kalau memang Septembernya sudah mencapai target $100, ya itu kita nanti bulan depannya akan gajian lagi bulan Oktobernya. Begitu pula maju ke depannya. Ya, jadi yang dilihat itu, jadi patokannya kita harus melihat ke situ. Nah, bahkan di sini pun ada teman Abah ya, beliau bahkan menawarkan jasa. Kalau ada yang mau viewer atau mau jam tayang, silahkan hubungi saya. Bahkan untuk harganya pun beliau belak-belakan. Untuk 1000 viewer aja 400.000 itu bisa sampai. Kalau yang 3000 viewer itu bisa mencapai 400 lebih baik 3000 viewer kata Abah tuh. Tapi ya intinya kita kalau memang beli viewer, apakah jelas-jelas viewernya akan bisa meningkat pendapatan dolarnya? Karena kalau channel kita sudah dimonetisasikan, kita mengejar dolar. Kalau kita viewer tapi di saat ditonton mendapatkan viewer, tapi di video kita tidak muncul iklan, ya nggak ada hasil. Coba kita melihat jumlah viewernya doang banyak, tapi pendapatan dolarnya tidak muncul. Nah, itu yang jadi pertanyaan Abah. Jujur kalau Abah mah di sini ya, kalaupun ada yang menawarkan endorse ataupun ada yang menawarkan itu, Abah mah cuma iya aja. Kenapa sih kok bisa bilang begitu? Karena Abah itu nggak mau sampai ujung-ujungnya Abah kena sasaran gitu ya. Yang namanya masalah uang itu pasti, kalau memang salah langkah sedikit itu pasti ya ujung-ujungnya kita malah jadi prasangka buruk. Nah, maka dari itu Abah mah ya, kalaupun ada yang mau beli jam tayang itu Abah selalu arahkan kepada langsung pemiliknya. Abah tidak berani untuk ini ya, untuk masalah harga Abah tidak berani. Silahkan, takutnya Abah ya itu tadi, uang sekian udah masuk tapi nanti jam tayang nggak masuk, ataupun itulah masalah-masalah nggak tentu ya. Jadi intinya di sini kita semua para YouTuber pemula, memang untuk yang channel yang sudah dimonetisasi, masalah harga-harga itu tergantung, yang pertama tergantung dilihat dari isi kontennya. Apakah kontennya original, dan apabila sahabat semua nih ada nih yang sudah membeli channelnya sudah dimonetisasi, awas hati-hati. Tentunya kita kan harus pinter-pinter. Pertama kita harus langsung mengganti email pemulihan, langsung mengganti sandi, dan langsung mengganti nomor rekening. Jangan sampai kita beli channel tetapi kita tidak apa-apain, ya percuma. Channel kita sudah beli tetapi nomor rekening masih menggunakan nomor rekening si penjual. Ya tetap nanti di saat gajian masuknya ke penjual. Lalu bagaimana Bah cara mengganti nomor rekening? Gampang. Di saat kita mau mengganti nomor rekening ya kita masuk ke AdSense, masuk ke kelola metode pembayaran. Di situ kita masukkan nomor rekening baru dan nanti akan ada kode lagi sama dari pihak Google. Di saat kita mengganti nomor rekening, barulah kita akan terverifikasi nomor rekeningnya, dan disitulah nanti gajinya masuk ke nomor rekening kita. Itu ya buat sahabatku. Jadi yang jelas, jujur, kalau memang channel yang sudah dimonetisasi itu memang harga-harga patokan ya segitulah, tapi tergantung dengan isi kontennya itu juga ya. Di sini sharing singkat dari Abah yang mungkin sedikit informasi buat sahabatku. Barangkali nih sahabat semua ada yang beli channel YouTube tapi kita tidak tahu, yaitu harus hati-hati ya. Takutnya kita beli channel tapi kita tidak apa-apain kayak tadi ya, emailnya nggak diganti, sandinya nggak diganti, nomor rekening nggak diganti. Itu ya resiko, karena nanti uangnya akan masuk ke rekening si penjual tadi. Semoga aja bisa bermanfaat ya buat sahabatku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.